Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Iya. Iya. Udah pada sarapan belum? Belum. Yang belum sarapan itu kenapa? Kenapa? Ya. Apa belum makan? Bentar ya? Ya hari ini langsung dulu ya. Ya. Habis foto pasana Ini Pak. mana? Katanya? Anita Sapitri, Anu Graini, Hadir Pak. Destin Mitra Fortuna. Hadir Pak. Ini hadir semua ya? Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang akuntansi dan jasa ya. Tujuan tugas kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian perusahaan jasa dan dokumen sumber ya. Baiklah, untuk media yang kita gunakan hari ini adalah yaitu media PPT, proyektor, dan media telepon. Kita bawa perusahaan jasa. Pengertian ada perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual layanan atau bantuan, bukan barang. Jadi mereka menawarkan sesuatu yang bisa digunakan atau dinikmati, tetapi tidak bisa dipegang. Misalnya seperti salon memberikan layanan potong rambut, ada ojek online menyediakan layanan antar jemput, dan ada rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan. Jadi intinya gini ya, perusahaan jasa menghasilkan kepuasan atau pengalaman bagi pelanggan, bukan dalam bentuk benda fisik. Jadi yang dirasakan adalah manfaatnya ya. Selanjutnya itu ada dokumen sumber. Dokumen sumber transaksi perusahaan jasa yaitu terbagi menjadi ada kwitansi ya dan suskwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang pada jumlah tertentu. Kwitansi harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau sus kwitansi atau bonggol kwitansi disimpan oleh pihak penerima. Contohnya seperti pembayaran restoran, pembayaran pajak, dan pembayaran tagihan ya. Ini adalah contoh dari kwitansi ya. Selanjutnya ada cek atau cek ya. Cek adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Lembar cek terdiri dari lembar utama dan khusus cek. Lembar utama sebagai alat bukti pembayaran, sedangkan lembar khusus cek disimpan sebagai bukti pengeluaran. Contohnya seperti mengirim uang dan sebagai hadiah. Ini adalah contoh dari cek ya. Terus selanjutnya ada bilet giro ya. Bilet giro adalah instrumen perbankan yang mirip dengan cek, tetapi tidak bisa diuangkan langsung. Sebaliknya, bilet giro berfungsi sebagai perintah dari pemilik rekening atau penarik kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima di bank yang sama atau bank lain.
bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai seperti cek, tetapi akan menambah saldo rekening penerima. Silakan untuk dokumen selanjutnya ada nota kontan ya. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya atau sertifikat disimpan pihak penjual untuk bukti penjualan tunai. Ini adalah contoh dari nota kontan ya. Benar gini ya. Mau saja apa? Penjual ya, toko ya. Penjual peralatan akibatnya. Kemudian Anita membeli barang, misalnya seperti membeli sapu, yang kedua membeli tempat sampah, yang ketiga ada membeli alat pel. Nah, ini kan nanti kan dikasihkan ke Anita, buktinya. Kemudian persalinan atau sertifikatnya, ini nanti bapak yang nyimpan, saya yang nyimpannya. Paham nggak? Terus selanjutnya ada bukti memorial, yaitu bukti transaksi internal yang berupa memo dari pimpinan perusahaan pada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Contohnya yaitu seperti mencatat hutang dan mencatat PPN masukan. Untuk contohnya adalah seperti berikut ini ya. Jadi di sini maksudnya pimpinan meminta teknisi akuntansi yaitu Raka untuk mencatat transaksi ini ya, penyusutan equipment, pembayaran gaji, pembayaran listrik dan telepon, yang terjadi pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya ada bukti kas masuk atau BKM. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai yang meliputi kwitansi penagihan, faktur penjualan tunai dan bukti lainnya. Contohnya seperti penerimaan bayaran dan pinjaman dari bank. Ini adalah contohnya. Selanjutnya bukti kas keluar atau bisa disingkat dengan BKK merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Contohnya seperti pembelian barang, dagang secara tunai, membayar gaji karyawan dan membayar bank. Contohnya ada sebagai berikut ya. Ini ada bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Jadi ketika perusahaan membeli peralatan atau perlengkapan harus mengisi ini ya, bukti kas keluar. Sebenarnya membeli peralatan kantor ya sebesar 1 juta. Berarti ini utamanya peralatan kantor berjumlah 1 juta. Paham? Paham lanjutan ya. Kemudian ada penyimpanan dokumen transaksi, yaitu yang pertama ada lemari arsip. Digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi yang terbuat dari kayu, aluminium atau baja tahan api. Lemari ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada milik kabinet, yaitu lemari jenis ini memiliki beberapa laci, umumnya 4-5 laci, yang digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi secara tegak lurus dari atas ke bawah, vertikal. Untuk contohnya sebagai berikut ya. Ini ada laci kan vertikal dengan lemari ini terdapat 4 laci ya, 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi lemari milik kabinet ini itu adalah untuk menyimpan ya, untuk menyimpan transaksi perusahaan atau dokumen berharga perusahaan agar aman ya, agar tidak hilang. Selanjutnya yaitu ada lateral milik kabinet. Lemari ini mempunyai penyimpanan lebih banyak dibandingkan dokumen transaksi dibandingkan lemari yang sebelumnya tadi ya. Dokumen transaksi dalam lemari asli ini disimpan secara berdiri lateral dan biasanya disusun berderet menyamping. Ini adalah contoh dari lateral milik kabinet ya. Ini kan ada lebih banyak kan udah tadi kan latarnya. Jadi ini disusun menyamping atau lateral.
yaitu ada map arsip. Yang pertama ada stop map portfolio. Map ini memiliki garis penutup pada setiap isinya yang berfungsi untuk menopang solar yang diletakkan di dalam map agar tidak berjatuhan. Ini contohnya ya. Untuk contoh langsung ini. Untuk contoh langsungnya ini ya. Ini adalah daun penutup. Fungsinya untuk apa ini? Yang tahu nggak? Ya. Fungsinya agar dokumen di dalamnya tidak berjatuhan ya. Jika tidak ada penutup ini, nanti dokumen ini bisa berjatuhan karena dokumen tidak ada penjepitnya ya. Untuk selanjutnya yaitu ada Max Snellhector. Map ini tidak memiliki garis penutup, berbeda dengan tadi ya, beda. Tetapi terdapat penjepit di bagian tengah yang digunakan untuk menopang surat. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Nah ini maksudnya penjepit ini ya. Agar apa? Karena ini tidak ada garis penutup. Jadi ini untuk menyangga agar tidak dokumen di dalamnya tidak ada satu. Tapi ini membutuhkan ini untuk membuat kertas ya, agar bisa dipasangkan di sini. Paham ya? Untuk selanjutnya yaitu ada folder map. Folder. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik dengan tab atau bagian menonjol di sebelah atas tanpa garis penutup. Tidak sama seperti tadi, tidak ada penjepit dan di bagian tengah. Dokumen transaksi yang disimpan adalah dalam folder biasanya sudah siap dimasukkan dalam kotak arsip atau pilih kabinet. Ini ada contohnya ya. Jadi beda dari tadi ya. Ini kan penyimpanannya dimasukkan ke dalam lemari pilih kabinet, disusun secara berjajar seperti ini. Terus selanjutnya yaitu ada hemming folder. Tapi ini hampir sama dengan folder, sama dengan ini, sama. Tapi memiliki besi pembantu yang dapat dipasang dalam pilih kabinet. Besi pembantu ini ya. Namanya? Untuk selanjutnya ada outer, adalah map besar yang terbuat dari karton yang sangat tebal. Di dalam outer terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Kalian sudah pernah lihat ini belum? Sudah ya? Gimana lihat? Benar ya? Jadi map ini mampu memuat sekitar 500 lembar dokumen. Kemudian ada alat sortir. Alat ini digunakan untuk memisahkan penyimpanan dokumen transaksi sesuai dengan jenisnya. Kegunaannya adalah mempermudah pencarian dokumen, menghemat waktu dan tenaga. Ini contohnya ya. Jadi ini gunanya untuk memisahkan dokumen. Ibaratnya ini dokumen transaksi bulan Januari, ini Februari, dan seterusnya ya. Tujuannya apa? Agar ketika dipisahkan, ketika kalian membutuhkan dokumen itu akan lebih cepat atau lebih mudah menemukannya dan bisa menghemat waktu. Untuk selanjutnya ada guide atau sekat. Adalah sekat atau pembatas yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi lebih rapi dan teratur. Ini contohnya ya. Jadi fungsi dari guide atau sekat ini adalah untuk memisahkan dokumen transaksi antara bulan ya, bulan Januari terus disekat kasih ini, kemudian Januari Februari dikasih ini juga agar mempermudah menemukan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada peralatan pendukung penyimpanan dokumen. Itu ada mesin penjilid, yaitu mesin yang digunakan untuk menjilid dokumen dengan menggunakan sabun
plastik dan kawan spiral. Untuk contohnya, kalau ya bentuknya seperti ini contohnya ya. Nanti kertasnya dimasukkan di sini ke lubang ini. Kemudian ini nanti akan ke bawah, pos ini ya, bawah. Ini nanti akan menuju ke sini. Kemudian akan berlubang, seperti ini ya. Kan ada lubang. Kemudian ada kawan spiral kan, lalu dimasukkan ke lubang itu. Nah, otomatis seperti ini contohnya. Ya, paham kan? Selanjutnya itu adalah stapler atau head machine stapler, yaitu alat ini terdiri dari penjepret atau stapler dan pembuka isi. Stapler penjepret kertas digunakan untuk menjepret kertas, sementara itu pembuka isi dalam stapler digunakan untuk membuka isi stapler agar kertas tidak rusak atau sobek. Gambarnya ya, seperti ya. Untuk stapler maksudnya ini ya, ini kan stapler, ini stapler. Kemudian isinya ditaruh di sini, jalan ini ya. Terus dibuka dulu lagi, buka dulu, terus masukkan. Terus kalau ingin membuka kertas yang ada staplernya, buka di belakang ini. Ya. Sebenarnya apa? Untuk memudahkan kita untuk membuka isi stapler tadi. Kalau menggunakan tangan kan bisa hanya buka, nah tajam stapler. Paham kan? Selanjutnya yaitu ada perforator, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi dokumen transaksi agar dapat dimasukkan dalam register. Ini untuk contoh perforator ya. Ini untuk gambarnya. Untuk contoh maksudnya ini ya. Ini perforator ini fungsinya untuk melubangi dokumen yang fungsinya berkaitan dengan ini. Nanti setelah kertas dilubangi, dia dimasukkan di sini ya, sini. Kemudian dijepit. Jadi ini yang ini berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Paham kan? Terus selanjutnya, yaitu ada mesin pemotong kertas. Adalah mesin yang digunakan untuk memotong kertas sesuai ukuran yang kita inginkan. Ini contoh alatnya ya. Nah, kalian itu gimana? Fotokopi ya. Ini alat untuk digunakan untuk memotong kertas. Nanti kertasnya ditaruh sini ya, sini. Disesuaikan mana yang dipotong. Terus sesuai sudah pas, ini ditekan kertasnya. Tapi ini berbahaya ya, berbahaya masih alatnya. Karena kalau tangannya lewat bisa terbuka. Untuk selanjutnya, yaitu ada mesin penghancur dokumen. Adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi. Ini contohnya ya. Jadi ketika dokumen itu rusak atau tidak digunakan, tidak langsung dibuang. Langsung dibuang nanti bisa diambil orang lain dan dimanfaatkan. Jadi ini kalau sudah dipakai, nanti kertasnya dimasukkan di sini. Contohnya ya. Masukkan di sini kertasnya. Dan ditekan tombolnya, nanti otomatis memotong, menghancurkan. Mau ke kaset ini, dari sini kaset, paham kan? Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Apakah kita langsung lanjut ke medianya ya? Ya. Jadi yang kita gunakan hari ini adalah styrofoam ya. Kita akan menempelkan contoh tadi, transaksi tadi ya, di sini. Diurutkan ya. Nanti urut ya dari bangku sebelah kanan, maju satu, tempel sini, baru selesai gantian sama sebelahnya ya. Dari belakang.
Selanjutnya silakan. Urutan ya. Kenapa nih? Selanjutnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari dokumen sumber ya. Dokumen sumber perusahaan jasa. Kira ada yang bisa menyimpulkan pelajaran dari ini? Ada ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual layanan atau bantuan, bukan barang. Mereka menawarkan sesuatu yang bisa digunakan untuk dinikmati, tetapi tidak bisa dipegang. Misalnya seperti salon memberikan layanan potongan rambut, ojek online menyediakan layanan antar jemput, dan rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan. Gimana semuanya paham? Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apa akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.